Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Veronica, NIM 171600154. Kelas Akuntansi B 2017. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap nilai perusahaan di moderasi kebijakan dividen. Tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai dari suatu perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi pandangan pasar maupun investor terhadap suatu perusahaan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat hasil penelitian, di mana Pasaribu pada 2008 dan Rompas pada 2013 menemukan likuiditas mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Tetapi hasil berbeda ditemukan oleh Mahendra dan kawan-kawan pada tahun 2012 bahwa likuiditas terhadap nilai perusahaan adalah positif dan tidak signifikan, sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan. Hal berbeda juga ditemukan oleh Gustopo pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya yang kontradiktif membuat penelitian tentang profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan menarik untuk diteliti. Diduga ada variabel lain antara profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel pemoderasi yang menguji kemampuannya dalam memoderasi profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Dari penjabaran tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, adanya pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, apakah kebijakan dividen mampu memoderasi hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan? Yang keempat, apakah kebijakan dividen mampu memoderasi hubungan likuiditas terhadap nilai perusahaan? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kebijakan dividen mampu memoderasi hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui apakah kebijakan dividen mampu memoderasi hubungan likuiditas dengan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini saya memakai 5 artikel terdahulu. Yang pertama, dari Ida Bagus Nyoman Pujawijaya dan Niketut Purnawati yang berjudul Pengaruh Likuiditas dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi oleh Kebijakan Dividen. Yang kedua, dari Ilham Thoib dan Acong Dewantoro yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Intervening, yaitu studi pada perusahaan transportasi laut di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu dari Dwi Retno Wulandari yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Operating Leverage, Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal. Yang keempat dari Gisela Priscilia Rompas yang berjudul Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, kajian teori yaitu dari yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas perusahaan merupakan bentuk usaha perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kecukupan laba yang diperoleh perusahaan. Menurut Horne dan Wachowicz pada 2013, laba juga sering dibandingkan dengan kondisi keuangan lainnya seperti penjualan, aktiva, dan ekuitas, atau sering disebut dengan rasio profitabilitas. Yang kedua yaitu likuiditas. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin tinggi atau besar aktiva lancar perusahaan dibandingkan dengan kewajiban lancar perusahaan.
Menurut Gultom, Agustina, dan Wijaya pada tahun 2013, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pendeknya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai perusahaan. Menurut Gultom dan kawan-kawan pada 2013, nilai perusahaan merupakan sebuah nilai yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepentingan sebuah perusahaan dilihat dari sudut pandang beberapa pihak, seperti para investor yang mengaitkan nilai sebuah perusahaan dari harga sahamnya. Yang keempat yaitu kebijakan dividen. Weston dan Copeland pada tahun 1992 dalam Nur Hayati 2008 menjelaskan bahwa kebijakan dividen menentukan pembagian laba antara pembayaran kepada pemegang saham dan investasi kembali perusahaan. Dari penjabaran tersebut dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut. Di mana profitabilitas yaitu X1, likuiditas adalah X2, nilai perusahaan adalah Y, dan Z adalah kebijakan dividen sebagai variabel pemoderasi. Dari kerangka konseptual ditemukan hipotesis yang pertama, yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang kedua, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang ketiga, kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan. Hipotesis yang keempat, kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi hubungan likuiditas dengan nilai perusahaan. Jenis penelitian yang saya teliti yaitu penelitian dengan studi empiris dengan metode deskriptif pada perusahaan, yaitu dengan cara menganalisis data-data laporan keuangan yang kemudian ditabulasikan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode cross section, yaitu dilakukan pada waktu tertentu, yakni tahun 2010 sampai 2012. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu metode dokumentasi, yaitu data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu http://idx.co.id. Jenis data yang digunakan adalah pooling data. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah perusahaan BUMN dengan jumlah 18 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 periode waktu, yaitu pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang harus dimiliki adalah yang pertama, perusahaan tersebut termasuk dalam perusahaan BUMN non-bank yang terdaftar di BEI. Yang kedua, perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan setiap tahun selama tahun pengamatan 2010 sampai tahun 2012 sebanyak 10 perusahaan. Yang ketiga, adanya informasi tentang nilai perusahaan. Definisi operasional variabel. Di sini saya akan menjelaskan variabel dependent, independent, dan variabel moderating. Yang pertama yaitu variabel dependent. Variabel dependent pada penelitian ini adalah nilai perusahaan dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua yaitu variabel independent. Yang pertama, profitabilitas sebagai berikut dan likuiditas sebagai berikut. Yang ketiga yaitu variabel moderating. Variabel moderating pada penelitian ini yaitu kebijakan dividen yang dirumuskan sebagai berikut. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Persamaan regresinya yaitu sebagai berikut.
di mana Y merupakan nilai perusahaan, A. konstanta, B1 dan B2 adalah koefisien dari X1 dan X2, X1 adalah profitabilitas, X2 adalah likuiditas, E adalah residual. Uji variabel moderasi menggunakan uji residual adalah sebagai berikut. Profitabilitas, likuiditas, di mana Z merupakan kebijakan dividen, A. konstanta, B1, B2 koefisien X1 dan X2, X1 profitabilitas, X2 adalah likuiditas, E adalah residual. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.